Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel YouTube saya. Tema kita kali ini adalah masalah kesehatan yang membuat generasi milenial berumur pendek. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Generasi milenial memang dikenal sebagai generasi aktif yang gemar berolahraga dan ikut program kesehatan seperti membership gym. Namun demikian, berdasarkan penelitian dari Blue Cross Blue Shield Association, ditemukan kesehatan generasi milenial ternyata lebih tua daripada umurnya. Generasi milenial merupakan mereka yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Saat ini, generasi milenial sebagai generasi yang sedang produktif bekerja. Berdasarkan data dari Blue Cross Blue Shield, memperkirakan bahwa generasi milenial memiliki kemungkinan besar meninggal lebih cepat daripada generasi lain. Hal itu karena masalah kesehatan yang meningkat disertai makin tingginya biaya perawatan kesehatan. Penyebab kesehatan generasi milenial yang makin memburuk dipicu oleh beberapa hal seperti perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemberitaan di media yang terlalu berlebihan, punya jiwa kompetitif yang terlalu besar, kondisi rumah yang sudah tidak sehangat generasi-generasi sebelumnya, serta jam kerja yang sering tidak menentu. Walaupun generasi milenial lebih peduli dengan produk kesehatan, seperti asuransi dan ikut membership gym, namun generasi milenial rentan akan penyakit-penyakit orang tua. Kira-kira apa saja masalah kesehatan generasi milenial? Yang pertama, depresi. Masalah kesehatan generasi milenial yang pertama tidak berkaitan dengan fisik. Justru, generasi milenial rentan terhadap masalah kesehatan psikis. Depresi menjadi salah satu ancaman terbesar penyakit generasi ini. Berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh Healthline, tingkat depresi dan pikiran bunuh diri meningkat 2 kali lebih tinggi dibanding 10 tahun lalu. Hal ini dipicu oleh besarnya tuntutan dan ekspektasi terhadap diri sendiri serta lingkungan sekitar. Sikap kompetitif yang semakin besar inilah yang mempengaruhi tingkat depresi generasi milenial. Yang kedua, hiperaktif. Penyakit lainnya yang rentan terjadi pada generasi milenial adalah hiperaktif. Salah satu penyakit hiperaktif yang terjadi, gangguan kecemasan yang berlebihan atau anxiety disorders. Kecemasan merupakan kondisi yang wajar dialami oleh banyak orang. Namun, kecemasan bisa menjadi gangguan ketika terus-menerus dan teratur terjadi. Perbedaan antara gangguan kecemasan dengan kecemasan normal adalah gangguan kecemasan membuat orang menderita dan mengalami disfungsi. Ini menurut Sally Winston, Direktur Anxiety and Stress Disorder, Institute of Maryland di Tucson. Melansir dari Pew Research Center, penelitian terhadap remaja di Amerika Serikat. Masalah kesehatan kecemasan diakibatkan keresahan mereka yang diharuskan dapat nilai bagus, tekanan tampil keren, serta kesulitannya menyesuaikan diri. Gejalanya termasuk ketidakmampuan untuk fokus, mudah terganggu, hiperaktif, kurang keterampilan berorganisasi, dan impulsif. Rasanya seperti Anda sedang berada di semua bidang kehidupan Anda sehari-hari. Suara lampu dan hal-hal lain, sensorik lain yang tidak mengganggu orang lain bisa mengganggu Anda. Ungkap dari Madeline, seorang terapis yang mengkhususkan diri dalam perawatan pada orang dewasa, khususnya perempuan. Menurut Dr. Nitis Besan Adnani, media sosial dan teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap generasi milenial. Salah satu dampak negatif akibat hal tersebut adalah meningkatnya kecemasan. Terjadinya hal tersebut umumnya dipicu oleh penentuan masa depan yang belum pasti dan sifat
kompetitif yang dimiliki oleh generasi ini. Yang ketiga, gangguan lambung. Seperti diketahui, generasi milenial saat ini adalah generasi yang sedang produktif bekerja. Mereka yang sedang produktif bekerja lebih rentan terkena stres dan sakit kepala. Untuk menanggulangi hal itu, banyak generasi milenial yang meminum obat golongan ibuprofen. Mungkin sakit kepala atau stres berkurang, namun hal itu ikut mempengaruhi kondisi lambung. Selain karena obat yang mengandung ibuprofen, kebiasaan generasi milenial yang suka menunda makan karena bekerja, alhasil terkena gangguan lambung. Banyak yang lebih mengandalkan kopi untuk mengisi perut, padahal hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan lambung. Yang keempat, stroke. Masalah kesehatan generasi milenial yang sangat mungkin terjadi adalah stroke. Risiko terkena stroke telah mengalami peningkatan dalam 20 tahun terakhir. Ini dilansir dari Reader's Digest. Stroke ini bisa terjadi pada pria berusia 18 sampai 34 tahun. Hal ini dikarenakan gaya hidup yang makin buruk, sering begadang, kurang mengkonsumsi makanan bergizi, kebiasaan merokok, hingga obesitas menjadi masalah stroke mudah menyerang generasi milenial. Yang kelima, gangguan telinga. Zaman sekarang sudah sangat lumrah jika melihat seseorang menggunakan earphone setiap saat. Mulai dari tempat kerja, komuter lain, hingga mall. Faktanya, mendengarkan musik terlalu lama dapat berisiko membuat telinga mengalami penurunan kemampuan mendengar. Hal yang lebih parah adalah jika mendengarkan musik menggunakan earphone dalam volume keras dan jangka waktu lama. Mendengarkan musik dalam volume tinggi bisa merusak fungsi gendang telinga dan mengakibatkan tuli. Yang keenam, hipertensi. Mungkin kita berpikir jika hipertensi atau darah tinggi hanya diderita oleh mereka yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Dikutip dari CNN Indonesia, Dr. Paskaryatne Probo Dewiamin, SPJP, menyebutkan jika salah satu faktor terjadinya hipertensi adalah gaya hidup tidak tepat yang dijalani oleh kaum milenial. Yang ketujuh, kondisi psikotik. Masalah kesehatan lain yang mungkin terjadi pada generasi milenial adalah psikotik. Kondisi yang dimaksud adalah gangguan pada keadaan mental seseorang sehingga membuat penderita mengalami halusinasi dan delusi. Halusinasi di mana kondisi kamu merasakan hal-hal yang sebetulnya tidak nyata. Sedangkan delusi merupakan kondisi di mana kamu meyakini hal yang tidak benar-benar terjadi. Kondisi psikotik sangat rentan terjadi pada generasi milenial. Hal ini karena level stres dan semangat kompetitif yang sangat tinggi. Untuk mengatasinya, sangat disarankan pergi liburan atau sekedar hangout dan ngobrol dengan teman untuk melepas stres. Yang kedelapan, gangguan mata. Tidak bisa dipungkiri jika gangguan mata juga menjadi salah satu masalah kesehatan yang terjadi pada generasi milenial. Hampir setiap hari kita melihat layar ponsel dan komputer. Sinar yang dipancarkan oleh alat-alat elektronik bisa menyebabkan mata lelah. Jika mata lelah tidak ditanggapi dengan serius, maka akan membuat gangguan mata semakin buruk. Gangguan mata yang sering terjadi adalah rabun jauh sehingga harus menggunakan kacamata minus. Yang kesembilan, kolesterol tinggi. Pola makan yang kurang sehat dan kurangnya asupan bergizi membuat risiko kolesterol tinggi menjadi masalah kesehatan generasi milenial. Terlalu banyak makanan siap saji dan berminyak pun membuat lemak menumpuk pada tubuh. Generasi milenial sering asal dalam memilih makanan karena lebih fokus bekerja. Jika sering mengkonsumsi makanan dengan kolesterol tinggi, maka berisiko terkena obesitas dan penyakit jantung. Yang ke-10, diabetes tipe 2. Masalah kesehatan generasi milenial yang mengintai adalah diabetes tipe 2. Diabetes ini dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat.
Seiring pergantian tahun, angka penderita diabetes 2 semakin meningkat. Diabetes ini disebabkan oleh pola makan tidak seimbang dengan aktivitas fisik yang dilakukan. Tingginya kesibukan generasi milenial sehingga mereka tidak lagi memikirkan makanan apa yang dikonsumsi. Nah, sahabat milenial, salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.